Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya pagi ini Allah memberikan taufik kepada kita sekalian. Dengan hikmahnya Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui. Dan itulah nikmat hakiki. Ma'asyiral ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu taala. Sekarang membahas tentang al-mu'awwiqat an talabil ilmi. Penghalang-penghalang dari menuntut ilmu. Jadi sebagaimana judul kitab ini, rambu-rambu di jalan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu ibarat perjalanan, dan perjalanan itu ada target, ada tujuan, ada tempat yang dituju. Apa yang dituju? Yang dituju jelas ridha Allah. Kemudian untuk menuju ridha Allah itu ada tujuan-tujuan pengantar, yaitu ingin memiliki amal yang soleh. Karena Allah enggak ridho terhadap orang yang tidak beramal. Dan amal soleh itu didasari oleh akidah yang lurus. Akidah yang lurus, amal soleh itu semuanya didasari oleh ilmu. Jadi kita menuntut ilmu untuk itu. Untuk target yang mulia, untuk tujuan-tujuan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dan yang namanya tujuan, yang namanya meraih tujuan, melewati satu jalan itu pasti ada penghalang dan rintangan. Maka kita harus tahu rintangan-rintangan itu agar kita bisa mengantisipasinya, agar kita bisa selamat di jalan, aman sampai tujuan. Kalau kita tidak tahu penghalang-penghalang, dikiranya aman-aman saja, ternyata kita terhalang oleh penghalang itu. Mungkin kepleset, kecemplung jurang. Mungkin terhalang oleh aral yang melintang. Sehingga gagal dalam menuntut ilmu. Maka memahami penghalang ini tujuannya agar kita bisa mengantisipasinya. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, pahami dulu apa saja penghalang di jalan ini. Mungkin ada ranjau, mungkin ada bahaya yang mengancam. Maka kalau kita sudah tahu lebih dulu, kita bisa mengantisipasi. Qala hafidhahullah ta'ala, al-mu'awwiqu al-awwal, penghalang yang pertama, fasadun niyah, rusaknya niat. Dan para ulama senantiasa menjadikan perkara niat itu nomor satu. Seperti Al-Bukhari, An-Nawawi, dan lain-lain para ulama itu menjadikan hadis tentang niat itu pada urutan yang pertama dalam kumpulan hadis yang mereka susun. Para ulama yang lain juga demikian, banyak. Karena apa? Karena perkara niat ini adalah perkara yang sangat penting. Jadi dalam amal apapun tidak ada yang boleh tanpa niat. Semua amal itu dengan niat. Dan harus niat yang benar. Maka rusaknya niat, ini penghalang pertama kali. Penghalang yang sangat berbahaya. Bahkan Al-Ghazali menyatakan, rahimahullah, perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Beliau mencontohkan ilmu dunia itu adalah ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tafsir, itu ilmu dunia. Kalau rusak niatnya, kalau tidak ikhlas, kalau tidak murni untuk Allah semata, itu menjadi ilmu dunia. Ilmu akhirat itu apa?
Ilmu akhirat itu ilmu matematika, ilmu kimia, fisika, tapi ikhlas di dalamnya, mencari ridha Allah, menjadi ilmu akhirat. Maka hati-hati. Ikhwah yang mulia, ini ilmu sangat agung. Ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, jelas ilmu yang paling tinggi. Apalagi ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau sampai salah niatnya, rusak niatnya, maka akan menjadi petaka yang sangat berbahaya. Jadi ini bisa dikatakan muawwik yang paling berbahaya, penghalang yang paling berbahaya dalam menuntut ilmu. Maka hati-hati, perhatikan baik-baik, luruskan niat, perbaiki niat. Dan niat itu berbolak-balik, karena niat itu tempatnya di hati, dan hati disebut hati karena dia berbolak-balik. Qalbun yataqallabu, gampang berbolak-balik. Mungkin dulu pernah berniat baik, di tengah perjalanan berubah, dan kadang-kadang seringnya bahkan tidak sadar. Perubahan niat itu sering tidak disadari. Maka seorang yang ingin memperbaiki perjalanannya, dia harus terus mengoreksi hatinya. Dia terus mengaca hatinya, tidak hanya mengaca diri, mengaca muka di cermin. Kita sering bercermin, tapi bercermin muka, jarang bercermin hati. Koreksi hati kita. Kalau sudah menyimpang hati ini, itu sulit sekali untuk memperbaikinya. Kalau sampai parah, makanya sebelum parah, sering-sering kita mengaca hati, koreksi diri, terus introspeksi. Jadi kalau muhasabah itu diantara muhasabah yang paling penting adalah muhasabah hati untuk meluruskan niat. Sangat penting itu. Koreksi setiap saat. Setiap saat. Sebelum berangkat ke majelis ilmu. Sebelum membuka lembaran-lembaran buku. Luruskan niat. Ketika di tengah perjalanan juga, di tengah majelis ilmu, perbaiki niat lagi. Jangan-jangan sudah menyimpang lagi niatnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai akhir perjalanan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bisa menjaga niatnya, dialah orang yang menang. Faqad fazal muttaqun, sungguh menang orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang lurus niatnya. Wa niyatu ya ruknul amali wa asasuh. Niat itu adalah rukun amal dan asas, pondasinya. Wa idza takhallalaha khalalun, kalau menyela-nyelainya, khalal, perusak, ketimpangan, kekurangan, audakhan atau asap, pencemar, fa'innal amala ya'tarihi minal khalal, maka amal tersebut ditimpa oleh kerusakan-kerusakan, waddakhan dan asap, biqadri ma ya'tarihi niyah, sesuai dengan kadar yang menimpa niatnya. Jadi rusak amalnya sesuai dengan kerusakan amalnya, makin rusak sesuai dengan kerusakan niatnya. Makin rusak niatnya, makin rusak amalnya. Maka seorang juga menghasilkan kesolehan, menghasilkan pahala, prestasi yang tinggi di sisi Allah sesuai dengan kadar niatnya. Amalannya sama, tapi kadar niat berbeda-beda. Makin besar niatnya karena Allah, makin besar perolehannya. Makin tinggi derajatnya dengan ketinggian niatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya niat itu hanyalah dengan amal-amal itu hanyalah dengan niat-niat. Dan setiap orang hanyalah memperoleh apa yang dia niatkan. Amal itu tergantung dengan niat. Ulama menafsirkan amal soleh itu dengan niat yang sahih. Tidak ada amal soleh tanpa niat yang sahih. Maka luruskan niat, tepatkan niat. Dan setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Kalau amalnya akhirat tapi niatnya dunia, maka dia hanya mendapatkan dunia. Kalau amal dunia niatnya akhirat, dia mendapatkan akhirat. Itulah pentingnya memperbaiki niat. Fa idza kanat an-niyatu mashubatun bi syai' minal lauth. Apabila niat ditemani oleh sebagian dari pencemar,
ala ikhtilafi anwa'ihi, dengan berbagai macam variasinya, min hubbi tasaddur, di antara perusak niat nih, yaitu apa? Cinta tampil, ingin tampil, ingin tersohor, ingin terkemuka. Ini rusak niat. Jangan sampai menuntut ilmu karena ingin menonjol di hadapan orang lain. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Au hubbi syuhrah, atau cinta popularitas, ingin terkenal, ingin dikenal di mana-mana dan ingin dikenang setelah meninggal ataupun sebelum meninggal. Meninggalkan satu tempat ingin dikenang oleh manusia. Naudzubillah min dzalik. Au tasannumi majalis, atau ingin mengatasi majelis atau menguasai majelis. Dia kalau di mana-mana ingin apa? Paling berkuasa, paling banyak omongnya, karena punya ilmu. Orang punya ilmu paling berhak untuk berbicara, paling berhak untuk menjadi pemimpin. Jadi ingin menguasai majelis. Sejak belajar dia berniat seperti itu, rusak niatnya. Fa inna hadza kafilun bi an yakuna hajizan mani'an fi tariqi sahibi tilkan niyah. Maka ini jelas menjamin untuk menjadi penghalang yang sangat kuat di jalan pemilik niat tersebut. Pemilik niat ini akan terhalang dari apa? Mencapai tujuan dalam menuntut ilmu. Wa niyatu ya'tariha ma ya'tariha, dan niat itu menimpa apa yang menimpanya. Akan tetapi walladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami tunjukkan jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi walaupun niat itu sangat sulit perkaranya, karena perkara hati itu lebih sulit daripada perkara badan, perkara batin itu lebih sulit daripada perkara zahir. Namun jangan putus asa, karena Allah berfirman, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami tunjukkan. Di antaranya bersungguh-sungguh untuk ikhlas dalam setiap perbuatan, termasuk menuntut ilmu. Siapa bersungguh-sungguh untuk ikhlas, Allah tunjukkan jalan keikhlasan itu. Allah mudahkan untuk ikhlas. Tapi yang tidak bersungguh-sungguh ya sulit. Sulit bagi orang yang tidak ada perhatian terhadap hatinya. Ya, tidak terasa. Penyimpangan hati itu enggak kelihatan. Kalau orang berjalan di jalan zahir di dunia, itu menyimpang kelihatan, itu menyimpang, itu salah itu. Terlihat, orang lain bisa negur, tapi kalau salah niat siapa yang lihat? Tidak ada, kecuali koreksi diri betul. Harus berani mengoreksi diri sendiri. Harus berani melihat hatinya sendiri. Nah, orang-orang yang sering melihat hatinya baik, terlalu husnudon kepada hatinya, itu sulit untuk bisa memperbaiki hati. Maka orang yang bisa mengoreksi hatinya adalah orang-orang yang suudon kepada hatinya sendiri. Kalau ke orang lain husnudon, tapi kalau ke diri sendiri suudon. Tapi juga enggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan menjadi putus asa. Makanya Allah motivasi, siapa bersungguh-sungguh kami tunjukkan jalan, jangan khawatir. Kalian enggak mampu untuk ikhlas kalau enggak dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguhlah, minta tolonglah sama Allah, Allah akan siapkan bantuan. Allah akan mudahkan. Allah akan tunjukkan jalannya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ala wara'ihi wa jalalati qadrihi, dengan kewaroannya dan keagungan kedudukannya. Lihat, ini bukti di antara bukti bagaimana niat itu sulit sekali. Seorang yang sangat mulia, dimuliakan oleh manusia-manusia di masanya maupun setelahnya sampai hari ini, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih sulit atasku daripada niatku. Jadi memperbaiki niat itu paling sulit. Kalau antum enggak bisa memperbaiki motor, gampang, sekolah belajar bisa. Enggak bisa memperbaiki apapun dari urusan dunia, bisa dipelajari, dan kalau sudah bisa gampang. Tapi memperbaiki niat, memperbaiki hati walaupun sudah belajar, masih tetap sulit. Apalagi tidak diperbaiki.
Yang berusaha memperbaiki aja sulit, apalagi yang tidak memperbaiki, rusak. Niatnya rusak dan dia menikmati. Naudzubillah min dzalik. Tidak sedikit orang menikmati kerusakan niatnya. Dikiranya aman-aman saja padahal dalam bahaya. Sebagaimana tidak sedikit orang yang menikmati racun. Seperti rokok misalnya. Banyak orang menikmati racun. Ya, atau makanan-makanan yang berbahaya, banyak orang menikmati itu. Bahayanya tidak langsung, memang jangka panjang. Begitu juga orang yang menikmati keburukan niatnya. Naudzubillah min dzalik. Wa idza kana hadzal Imam Ats-Tsauri fama baluka bina nahnu. Kalau Imam Ats-Tsauri seperti ini, maka bagaimana kiranya dengan kita? Kita yang miskin ilmu, kita yang jauh dari pengajaran para salaf. Sufyan Ats-Tsauri termasuk salaf, ketemu para sahabat. Bagaimana pernyataannya sedemikian rupa? Maka kita tentu lebih sulit lagi. Kita di zaman gurbah, keterasingan, orang baik itu langka. Kita di tengah-tengah fitnah dunia, syubhat dan syahwat. Bagaimana kiranya kita bisa selamat dari penyimpangan niat? Banyak yang tidak sadar. Banyak penuntut ilmu di majelis ilmu tapi niatnya tidak lurus. Maka luruskan niat, perbaiki niat, ikhlaskan terus, dan itu harus dikoreksi terus setiap saat. Perhatikan niatnya, perhatikan hatinya. Tujuan-tujuan duniawi itu luar biasa, banyak sekali, dan itu merusak niat. Falidzalika yanbaghi an yakuna, maka oleh karena itu seorang di antara kita, al-wahidu minna mutajarridan fi talabil ilm, fi talabihi lil ilmi, dia harus ikhlas di dalam menuntut ilmu. La yuridu bidzalika illa wajhallahi azza wa jalla, tidak menginginkan dari menuntut ilmu kecuali wajah Allah azza wa jalla. Fa inna sahiban niyah, sungguhnya pemilik niat, fa in sahaba, bukan sahibu, fa in sahaban niyah, kalau menemani niat, ma sahabaha, apa yang menemaninya, min talbisi iblisin, dari perangkap iblis, fa inna hadza laisa bigharib, dan ini tidaklah aneh. Jadi kalau niat itu diganggu oleh perangkap setan, diganggu oleh setan, ini bukan suatu yang aneh. Innamal gharibu, tapi yang aneh, wal ajibu, dan ajaib, aneh bin ajaib, an yastamri'a sahibuha baqa'atil kalawthati finiyati. Tapi yang aneh dan ajaib adalah apa? Ketika pemilik niat yang rusak itu menikmati, berlezat-lezat dengan tetap adanya kotoran di dalam niatnya. Ini yang aneh dan ajaib. Tapi ini banyak. Ini nyata, aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Biasanya barang aneh itu langka ya, tapi ini banyak. Di akhir zaman ini banyak sekali orang yang salah dalam berniat. Bahkan fatalnya tidak sedikit orang tua yang merusak niat anak-anaknya yang menuntut ilmu. Nah, kamu belajar nanti biar jadi seperti ustadz. Tidak sedikit omongan kayak gitu. Akhirnya anak belajar niatnya pengen seperti ustadz. Pengen dunia yang dilihat. Karena yang kelihatan itu dunia. Oh, ustadz kaya raya misal. Oh, ustadz begini. Terkenal. Motivasinya kurang tepat. Nah, belajar yang baik. Biar diridhai Allah. Coba ingatkan itu saja. Ingatkan itu saja sebagai orang tua yang baik, orang tua yang soleh, yang pandai mendidik anak-anaknya. Ingatkan selalu itu. Jadi biar anak-anak kita yang belajar itu tidak menikmati kerusakan niatnya. Dan nikmat ya, sesuatu yang sesuai dengan nafsu itu nikmat. Lezat di dunia, lezat sesaat. Tapi penderitaannya di akhirat abadi, naudzubillah min dzalik.
falizaman alaihi, maka wajib atasnya an yujahidaha, untuk berjihad melawan nafsunya itu, berjihad melawan kerusakan niatnya, berjihad melawan lausat, kotoran-kotoran, pencemar-pencemar, polusi yang ada pada niatnya. Wa yuhariba dalikal lauth wad-dakhon, dan dia memerangi pencemar dan asap itu. Mastata', sesuai dengan kemampuannya, semaksimal kemampuannya, ila dalika sabila, dalam melakukan itu. Jadi kerahkan kemampuan, berjihad dulu melawan hawa nafsu. Nafsu itu suka dunia, nafsu itu suka popularitas, nafsu itu suka yang enak-enak di dunia ini. Maka hati-hati, jangan dinikmati. Terasa nikmat bagi orang yang tidak waspada, itu menikmati hal itu. Naudzubillah min dzalik. Wala yafturanna aw yai'asanna, tidak boleh lemah, tidak boleh putus asa. Wal yaqra' ma dzakara ahlul ilmi an anfusihim, dan bacalah apa yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu tentang diri mereka. Fahadad Daraqutni, Abul Hasan Ali bin Umar rahimahullahu taala, Amirul Mukminin fil hadis, ini gelar beliau. Sekarang enggak ada kampus punya ngasih gelar begini ya. Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya orang-orang beriman dalam hadis. Beliau rahimahullah mengatakan, talabnal ilma li ghairillah, dulu kami menuntut ilmu untuk selain Allah. Ini orang yang jujur nih, ngaku, sadar. Sering orang tidak mau jujur terhadap dirinya sendiri, atau tidak sadar memang. Beliau mengatakan, kami menuntut ilmu untuk selain Allah. Fa'aba an yakuna illa lillah, ternyata ilmu enggak mau datang kecuali harus untuk Allah semata. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Sebagian orang dapat pengetahuan walaupun bukan untuk Allah, nah itu tidak akan dilepas nanti. Tapi kalau orang yang merasa kesulitan dapat ilmu karena belum ikhlas, ini anugerah dari Allah Ta'ala, sampai akhirnya dia ikhlas. Yufasiru ba'duhum hadil maqalah, sebagian ulama menafsirkan perkataan ini, bi'anna taliba qad yakunu fi nafsihi haddun min hubbit tasaddur, sungguhnya penuntut ilmu kadang-kadang di dalam hatinya ada bagian dari ingin tampil. Fa idza awghala fil ilmi, kalau dia mendalami ilmu, wa qara'an nusus wasiyar, dan membaca nas-nas, dalil-dalil dan sejarah para ulama, wa tama'ana fiha, dan mendalaminya dan memperhatikannya dengan teliti, wa kana mimman aradallahu bi khairan, dan dia termasuk orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan, raddahu ila rusdihi, Allah kembalikan dia kepada jalan yang lurus. Walam yazidhu dzalika tama'un illa ruju'an, dan perhatiannya itu tidaklah menambahinya kecuali rujuk, kembali, ila jadatis shawabi wal khairi, kepada kebenaran dan kebaikan yang ideal. Amma idza kana mimman ghallaba hawahu wattaba'a syahwatahu, adapun orang yang termasuk hawa nafsunya berkuasa, dominan, dan mengikuti syahwatnya, keinginannya, fala yalumu illa nafsah, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Dan biasanya itu terjadi di akhirat, dia akan mencela dirinya dan sudah terlambat. Wal'iyadzubillah. Qala hafidhahullah al-mu'awiqu tsani, penghalang yang kedua, hubbus syuhrati wa hubbus tasadduri, cinta popularitas dan cinta tampil. Nah ini penjabaran dari yang
pertama. Wa huwa dakhilun tahta niyah. Ini masuk ke dalam niat. Walakin yufradu li ahammiyatih, tapi disendirikan karena sangat pentingnya. Wa syuhrah wa tasaddur, popularitas dan tampil menonjol, da'un wabilun, penyakit yang sangat berbahaya, la yaslam minhu illa man asamahullah, tidak selamat darinya kecuali orang yang Allah lindungi. Sebagaimana Asy-Syatibi rahimahullahu taala berkata, akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihina hubbus sultah wat tasaddur. Perkara yang paling terakhir turun dari hati orang-orang soleh adalah cinta kekuasaan dan popularitas. Jadi yang terakhir turun, lepas dari orang soleh. Jadi berarti semua orang soleh punya itu. Banyak orang yang beramal soleh karena ingin terlihat soleh. Ini jarang orang selamat dari itu. Semua kita rata-rata suka dilihat sebagai orang soleh, suka menonjol di hadapan yang lain, suka terkenal, suka tersohor, masyhur, populer dan seterusnya. Dikenal sebagai orang baik, dikenal sebagai orang soleh. Apalagi kalau dikaitkan dengan dunia bisnis, senang itu. Karena dikenal sebagai orang soleh, orang akhirnya ingin berbelanja di tempatnya. Ini sudah dikaitkan dengan dunia lagi, semua dikaitkan dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Hampir tidak ada orang selamat darinya ya. Itu yang paling terakhir turun dari orang soleh. Alhamdulillah bisa turun, alhamdulillah bisa hilang, sebagian tidak hilang-hilang. Fa idza kanat niyatut talib, apabila niat penuntut ilmu, an yashtahira ismuhu, ingin populer namanya, ingin memiliki citra, nama baik, popularitas, wan yartafi'a dzikruhu, ingin tinggi penyebutannya, ingin tinggi namanya, gelarnya, julukannya, ingin mendapatkan penghargaan, ingin dinobatkan sebagai tertentu, hal tertentu. Wan yartafi'a dzikruhu wa an yakuna mubajjalan, ingin dihormati, dimuliakan, diagungkan. Kullama halla au rahala, setiap kali singgah atau pergi. Jadi dimanapun berada ingin terlihat menonjol, ingin diakui sebagai yang paling berilmu, ingin dianggap sebagai orang yang paling soleh. Wal'iyatubillah. Ini penyakit sangat berbahaya. Apalagi memang betul-betul yang paling berilmu di situ. Ini ujian berat. Jarang orang orang selamat dari keinginan untuk terlihat soleh, itu jarang orang bisa selamat itu. Makanya benar kata Ats-Tsauri tadi, tidak ada yang lebih sulit daripada memperbaiki niat. Itu karena dia sadar, beliau sadar. Bagi yang nggak sadar dikiranya enak-enak saja, nggak apa-apa, nikmati saja. Hidup cuma sekali, jangan dibikin susah. Udah terlanjur nikmat itu dikenang oleh orang, dipuji oleh orang, disanjung oleh manusia, dielulukan, ditunggu, di mana-mana disambut. Kalau datang sudah orang berdiri semua, Masya Allah. Semua ingin melayaninya. Bagaimana tidak senang orang digituin coba. Siapa yang aduh susah banget hidupku, kenapa selalu disambut oleh manusia? Jarang orang berpikir begitu. Rata-rata menikmati itu. Indah sekali disambut manusia. Berbeda dengan Ibnul Mubarak. Pernah suatu ketika datang di suatu tempat, gak ada yang kenal. Padahal beliau orang yang sangat terkenal, tapi terkenalnya zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Sekarang gampang viral hanya dengan mengupload hal-hal yang tidak senonoh malah terkenal. Dulu nggak ada medsos, jadi terkenal kalau memang orang hebat gitu. Tapi pernah singgah di suatu daerah di mana orang nggak ada yang kenal. Kemudian orang berebut untuk mengambil air, beliau ikut berdesak-desakan dengan mereka. Setelah berhasil kemudian keluar dari desak-desakan itu, bilang ke kawannya, sungguh indah hidup tanpa ada yang mengenal. Merasakan sebagai orang biasa gitu, indah sekali, Masya Allah.
Coba, itu kenikmatan tersendiri bagi orang terkenal. Ketika singgah di satu tempat nggak ada yang kenal, baru sadar dia, oh kayak ginilah hidup yang sebenarnya gitu. Enggak, kalau kemana-mana selalu dihargai, disanjung, disambut, dimuliakan, itu berat, itu ujian seperti itu. Kalau kita menikmati itu musibah, ya. Naudzubillah min dzalik. Bagian dari musibah. Biasanya kalau sudah dielu-elukan begitu berat untuk kemudian berjuang lagi. Untuk hidup di tempat di mana sepi, ya nggak ada orang kenal gitu, berat. Karena udah terbiasa disanjung di mana-mana. Dan hari ini agak sulit ya. Kalau udah terkenal di satu tempat, pasti terkenal seluruh dunia hari ini. Karena media sosial. Jadi kalau ingin terkenal, ingin diangkat namanya, ingin dimuliakan, diagungkan, dihormati, setiap singgah di satu tempat atau pergi dari tempat itu ingin dikenang dan seterusnya, Masya Allah. Hati-hati. Hati-hati salah niat. Ketika ceramah ingin dianggap ceramahnya hebat. Ketika khutbah ingin dianggap khutbahnya memukau. Ketika menulis ingin disebut tulisannya bagus dan seterusnya. Keinginan-keinginan duniawi wal'iyadu billah. Wala hamma lahu illa dzalik, tidak ada keinginan baginya kecuali itu. Faqad adkhala nafsahu madakhila khatirah. Sungguh dia telah memasukkan dirinya ke dalam tempat yang sangat berbahaya. Wa yakfi an na'rifa haditsan wahidan wa huwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita mengetahui satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah, manusia yang pertama kali disidang pada hari kiamat, alaihi atasnya, salah satu tiga golongan manusia, tiga manusia. Ila anqal, sampai kemudian Nabi mengatakan, wa rajulun, dan seorang, ta'allamal ilma, mempelajari ilmu, wa 'allamahu, dan mengajarkannya, wa qara'al qur'ana, dan membaca Al-Qur'an, fa'utiya bihi, dia didatangkan, fa'arrafahu ni'amahu, maka Allah kenalkan kepada nikmatnya, surganya, fa'arrafaha, dia pun mengakuinya, iya layak ini, saya dapat ini, merasa sebagai orang yang ahli ilmu dan banyak jasa perasaannya. Qala fama fa'alta fiha, Allah berfirman, apa yang kamu lakukan pada hasil yang seperti ini? Apa amalmu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Qur'an karenamu. Jadi semua itu aku lakukan karenamu, ikhlas untukmu semata. Qala, kata Allah, kadzabta, kamu dusta, Allah Maha tahu. Itu omonganmu, tapi Allah tahu hatimu. Kamu dusta, omonganmu enggak sesuai dengan hatimu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal, tapi kamu belajar ilmu untuk dikatakan alimun, orang yang berilmu. Ingin disebut ustadz, ingin disebut alim, ingin disebut hakim, orang yang bijak, ingin disebut sebagai orang yang ahli nahwu, ahli tajwid, ahli ini, ahli itu, macam-macam. Tapi kamu baca Quran ingin disebut qari, ingin disebut hafid, ingin disebut dan ingin disebut banyak. Gelar itu banyak sekali. Hati-hati menuntut ilmu kalau hanya ingin gelar. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari, dia qari. Faqad qila, dan itu sudah dikatakan, maksudnya pahalanya kamu udah dapat. Itulah yang kamu cari dulu di dunia, kamu sudah dapat di dunia. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan dia, fasuhiba ala wajhi, diseret pada wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dimasukkan ke dalam neraka, masuk neraka pertama kali. Kata ulama, min qabli ubadil wathan, sebelum para penyembah berhala. Ala alimu bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang berilmu, dengan ilmunya dia tidak mengamalkan,
Ini ilmu ikhlas nih paling sulit. Tidak mengamalkan ilmu ikhlas saja, maka dia akan diadab oleh Allah sebelum penyembah berhala, sebelum orang kafir. Kan dibilang Nabi 3 orang yang pertama kali disidang pada hari kiamat masuk neraka pertama kali, wal'iyadzubillah. Padahal ini amal besar, amal yang tidak semua orang bisa melakukannya. Luar biasa. Salah niat tapi inilah yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat berbahaya. Ini ujian bagi para ulama, ujian bagi para ahli ilmu, ujian bagi para penuntut ilmu. Awas, luruskan niat. Jangan sampai Anda bercita-cita ingin seperti ulama yang sudah terkenal itu. Hati-hati. Menjadi ulama terkenal bukan dosa, bukan suatu yang berbahaya, tapi niatnya yang bisa berbahaya. Niatnya ketika ingin jadi seperti itu karena ingin dunia, ingin sanjungan manusia, itu yang berbahaya. Dan hadis yang lain, ya na'ayal Arab, wahai atau ini ungkapan apa namanya, celakalah orang Arab. Akhwafu ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian, asyirku, adalah syirik, wa syahwah al-khafiyah, dan syahwat yang tersembunyi. Qala Ibnu al-Athir, inna syahwatal khafiyah, yang dimaksud dengan syahwat yang tersembunyi adalah hubbu ittila'in nasi alal amal, cinta pengawasan manusia atas suatu amalan. Jadi ingin dilihat orang atas suatu amalan. Oh dia telah menulis, oh dia telah berkarya, oh dia telah begini begitu. Jadi orang alimnya ingin disebut alim. Sebelum alimnya, usaha dia untuk menjadi orang alim itu kan pengen dilihat manusia, pengen diketahui manusia. Itu syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Jadi jangan berpikir syahwat hanya nafsu seksual saja. Syahwat itu nafsu, keinginan nafsu, wal'iyadzubillah. Dan ini berkaitan dengan riya ini. Tadi syirik dengan syahwat khafiyah. Syahwat khafiyah dicontohkan oleh Ibnu al-Athir, riya. Pengen dilihat orang, riya. Berarti ada syirik, ada riya. Dan ulama menyebutkan riya itu ada riya syirik dan ada riya ikhlas. Jadi riya itu ada 2, riya syirik dan riya ikhlas. Mana lebih bahaya? Yang lebih bahaya riya ikhlas. Gimana itu riya ikhlas? Riya syirik itu artinya orang yang beramal ada keinginan ridho Allah, tapi ada juga keinginan dilihat manusia. Nah itu namanya riya syirik. Syirik itu digabung, tujuan Allah dan tujuan manusia digabung. Syirik itu penggabungan, sekutu. Kalau riya ikhlas gimana? Riya ikhlas itu riya murni. Pahami kata ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Murni riya. Jadi murni ingin dilihat manusia, jauh lebih buruk. Yang pertama saja udah membatalkan amal, apalagi yang kedua. Gak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beramal gak ada tujuan Allah sama sekali. Tujuannya hanya manusia, tujuannya hanya dunia, wal'iyadzubillah. Ini paling berbahaya. Ini orang munafik ini yang begini. Amalannya murni untuk selain Allah, wal'iyadzubillah. Kalau orang mukmin masih kecampur itu. Masih ada tujuan Allah biasanya. Tapi itu sudah merusak amal. Sudah membatalkan amal. Seandainya dia bertobat mungkin diampuni, tapi amalnya balik, wallahu alam. Yang sudah terlanjur riya apakah bisa balik lagi? Enggak tahu saya. Allah yang lebih tahu. Wa ja'anil Faruq radhiyallahu anhu annahu ataba Ubayyan indama ra'an nas. Al-Faruq ini siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mencela Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu indama ra'an nas yamshuna khalfahu. Ketika beliau melihat manusia berjalan di belakang Ubay.
bin Ka'ab karena beliau ahli Quran. Fanaharahu, maka Umar membentaknya. Wazajaru, dan menghardiknya. Qailan, sambil berkata, Kuffa an hada, tahan dirimu dari ini, jangan lakukan ini. Fa innaha fitnatun lil matbu'i madallatun littabi'i, karena ini ujian bagi yang diikuti dan kehinaan bagi yang mengikuti. Coba lihat bagaimana perhatian seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nasihat untuk sahabat yang lainnya. Lihat, sekedar ada orang dibuntuti orang, ini bahaya. Yang diikuti terfitnah, yang mengikuti terhinakan, tidak bagus. Ini peringatan dari saudaranya. Lihat, apakah masih ada orang memperingatkan hal ini di hari ini? Hari ini nasihat saling menasihati itu sepi, makanya orang dalam kerugian semua. Kalau zaman dulu masih banyak orang yang perhatian kepada saudaranya, menegur saudaranya, menasihati saudaranya, berwasiat pada saudaranya, masih banyak. Mereka masih mengamalkan wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Ciri-ciri orang hebat begitu kan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Masih amar ma'ruf nahi munkar, masih tegak itu. Itu generasi terbaik. Kalau tidak ada itu sudah merosot itu. Kemuliaan manusia turun, anjlok. Dan di zaman kita sekarang jarang orang bisa menegur hal-hal seperti ini. Dan sebagian salaf dulu seperti Ibnu Mas'ud misalnya radhiyallahu anhu, beliau pernah berjalan diikuti oleh beberapa orang, beliau langsung tegur, "Kenapa kalian di belakangku? Kami ingin mengikutimu. Jangan, pulang sana. Pulang sana. Ini ujian bagi saya dan kehinaan bagi kalian." Jadi sekedar ingin ikut gitu, membututi orang alim. Padahal membersami orang alim kan dapat ilmu gitu. Tapi mereka takut dengan bahaya, menyimpang hatinya. Bahaya, ini ujian, ini fitnah. Diuji dengan seperti itu, jangan sampai bangga dengan itu. Luar biasa. Makanya ini diantara keistimewaan ulama ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau seorang alim yang tawadu, Masya Allah. Wala uzaki ala Allahi ahada. Pernah di Al-Haram, Masjidil Haram, beliau berjalan seorang diri. Biasanya orang alim ya adalah pengikutnya gitu. Beliau berjalan seorang diri. Kemudian dikumandangkan sebelum dikumandangkan iqamah itu antara adzan, beliau tawaf. Kemudian beliau melihat ada tempat kosong di belakang imam. Beliau seorang alim, berhak untuk berada di belakang imam. Beliau duduk di situ. Tiba-tiba polisi bilang, jangan, ini tempatnya orang alim. Syekh Utsaimin nggak marah. Polisi nggak tahu nih Syekh Utsaimin. Beliau bangkit lagi, tawaf lagi. Pas polisi itu lengah, Syekh Utsaimin duduk situ lagi. Sudah saya bilang tadi, ini tempatnya orang alim. Terus dikumandangkan iqamah. Lalu Syekh Utsaimin bilang, apa urusannya kalau orang alimnya terlambat gimana? Beliau bilang gitu. Kalau orang alimnya terlambat, ini tempat kosong gimana? Sampai pas itu saya sudah tiba dan saya sudah melihat Syekh Utsaimin mempersilahkan, "Syekh, tafadhol, suruh jadi imam." Polisi kaget, siapa ini? Masya Allah. Begitu ketawaduan Syekh Utsaimin. Dimarah polisi enggak marah. Ya udah, dibilang ini tempatnya orang alim, beliau pergi gitu. Belilah orang alim. Polisi enggak tahu. Pernah suatu ketika juga beliau berjalan keluar dari Masjidil Haram, menghadang taksi. Tawaduan, nggak ada yang membuntuti, nggak ada siapa-siapa, sendirian ngadang taksi. Naik taksi, kemudian iseng-iseng sopir kan pengen ngobrol gitu. Man ma'i, siapa bersamaku? Kata Syekh Utsaimin, Ibnu Utsaimin. Sopir ini nggak percaya, mana ada.
Syekh Utsaimin sendirian gitu kan. Akhirnya Syekh Utsaimin nanya, "Mani sawak? Siapa supir?" Ibnu Bas. Dia ngaku Ibnu Utsaimin, saya Ibnu Bas. Dan Syekh Utsaimin enggak marah. Beliau cuma bilang apa? "Setahu saya Ibnu Bas itu buta, bagaimana bisa nyetir?" katanya. Jadi candaan dilawan dengan candaan. Itulah ketawaduan. Jadi seorang alim itu enggak gila popularitas gitu. Seorang alim itu enggak apa-apa direndahkan, enggak masalah gitu. Bahkan itu kenikmatan tersendiri. Insyaallah ya. Jadi berbeda dengan orang yang sok alim ya. Orang sok alim itu maunya dibuntuti murid-muridnya. Kemana ada orang enggak melecehkan, kadang marah sudah. Padahal Masya Allah enggak seberapa derajatmu dibanding orang yang betul-betul alim gitu. Coba lihat contoh para ulama gitu. Ahli ilmu yang tawadhu, tidak gila popularitas, tidak gila sanjungan, tidak gila pujian, tidak ingin disanjung, tidak ingin dihargai orang. Ini hidup yang indah seperti itu. Enggak ingin dihargai orang, coba lihat. Direndahkan orang, alhamdulillah senang malah. Jadi ingin menjadi orang biasa gitu. Jadi tidak ingin dilebihkan dibanding yang lainnya. Kecuali ada tujuan lain ya, kecuali ada maslahat. Maslahatnya apa misalnya? Jangan sampai masyarakat awam melecehkan ulama. Nah itu, kalau memang itu terjadi ya jangan, itu hindari. Misalnya apa? Dulu kami sempat terheran sebenarnya ketika datang ke Yaman, kenapa ini Syekh kami, Syekh Abdul Hasan Hafidhahullah Ta'ala suka memakai pakaian kebesaran. Tahu pakaian kebesaran yang dipakai oleh raja-raja Saudi gitu. Ini kan di Yaman, beliau juga bukan orang Saudi, beliau orang Mesir. Kok begitu? Saya awalnya heran aja kenapa begitu gitu. Baru setelah belajar lama baru paham. Ternyata boleh orang alim berpenampilan beda agar tidak diremehkan oleh orang awam. Boleh. Orang alim berpenampilan beda agar apa? Tidak diremehkan orang awam. Karena orang awam kalau meremehkan orang alim berarti meremehkan ilmu. Nah itu bahaya. Kalau Anda memang orang alim betul-betul alim, silahkan menampakkan diri di hadapan orang awam biar orang awam tuh tahu kemana dia belajar, pada siapa dia harus menuntut ilmu. Itu tidak masalah ya. Jadi tujuan itu juga dibenarkan. Ketawaduan bagus, memuliakan ilmu juga hal yang bagus. Tapi lihat-lihat, perbaiki niat, jaga niat yang penting. Jangan karena cinta kedudukan, karena cinta penghargaan manusia, itu berbahaya. Wa qad dzakara fi ba'di kutubir raqaiq. Wa qad dzukira, telah disebutkan ya, di sebagian kitab-kitab raqaiq dan suluk. Kitab raqaiq yang baru saja kita selesaikan ya. Kitab berkaitan dengan kelembutan hati. Kitab yang berbicara tentang apa? Akhlak. Dan suluk, kalau suluk itu perilaku, adab. Jadi akhlak dan adab. Anal abda idza tamanna au fariha, hamba jika berandai-andai atau bangga an yu'azzama, untuk diagungkan, idza dakhala, kalau datang masuk, wa yakuna qasduhu maksuran ala ijabin nas, dan niatnya terbatas pada ingin manusia itu takjub kepadanya, manusia heran kepada ilmunya atau kesolehannya, wa madhuhum, dan pujian mereka, wa madhihim lahu, terhadapnya, fahas, itu semata. Fa inna dzalika babun 'azimun min abwabir riya'i was sum'ati, maka itu adalah pintu besar dari pintu-pintu riya dan sum'ah. Ini yang tidak sedikit orang celaka darinya, celaka di dalamnya. Siapa orang yang enggak suka dihargai orang? Semua kita suka dihargai orang. Semua, itu penyakit manusia semua. Semua kita minimal tidak mau direndahkan orang, tuh minimal pasti ada perasaan itu. Dan itulah ujian terberat dalam beragama. Ujian terberat dalam hidup. Karena hidup itu ibadah. Kita itu harus hidup tanpa ingin dipuji, tanpa takut dicela. Itu baru orang yang menjadi wali Allah.
Coba lihat ciri wali Allah disebutkan dalam Al-Qur'an apa? La yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan orang yang mencela. Kenapa? Karena ikhlas. Orang yang masih takut dengan celaan itu belum ikhlas. Orang yang kalau dicela itu marah besar itu karena dia masih ada kekurangan dalam jiwanya. Kalau orang jiwanya sempurna, mendekati sempurna, enggak ada yang sempurna. Itu dicaci maki, dicela, santai saja, tenang. Toh surgaku enggak berkurang gara-gara celaan dia gitu. Jadi dia berpikir lillahi ta'ala, Allah yang penting. Yang penting Allah enggak mencela, cukup baginya. Dicela manusia, alhamdulillah, mengurangi dosa-dosa. Itulah keikhlasan. Waman ra'a Allah. Siapa yang riya, Allah akan menyingkap aibnya. Ra'allahu bihi. Waman sam'a Allahu bihi. Siapa yang sum'ah, maka Allah justru akan perdengarkan kepada manusia aibnya. Naudzubillah min dzalik. Allah singkap aibnya. Hati-hati. Kalau mungkin tidak di dunia, di akhirat itu pasti. Jadi setiap ancaman-ancaman itu kalau enggak di dunia ya di akhirat. Dan itu yang lebih bahaya di akhirat. Kalau di dunia bisa membuat orang tobat. Kalau di akhirat enggak ada gunanya lagi. Sadar di akhirat itu enggak ada gunanya lagi. Hadi syahwah musibatun. Maka syahwat seperti ini adalah musibah. Illa liman rabatallahu ala qalbihi, kecuali Allah yang ikat pada hatinya. Ya, orang yang Allah selamatkan hatinya dari ini. Wa kana salaf rahimahumullah ab'adan nasi an hubbi syuhra. Para salaf dulu, semoga Allah merahmati mereka, adalah orang yang paling jauh dari cinta popularitas. Mereka enggak suka populer. Low profile. Jadi orang dulu itu justru enggak ingin dikenal. Orang sekarang ingin apa? Ingin terkenal, jauh berbeda. Orang dulu enggak ingin viral, orang sekarang ingin viral. Itulah perbedaan. Dunia itu kebalik, serba terbalik. Ini ujian berat ini, masalah niat ini. Ya, jangan dikira kalau sudah jadi ustadz besar gitu pasti selamat dari hal ini, enggak. Pasti aman, enggak. Masih dalam ujian berat. Orang-orang pada silo ingin senang jadi ustadz itu. Amalnya banyak, muridnya banyak, luar biasa. Kalau meninggal pasti masuk surga. Iya, kita berharapnya begitu, tapi belum tentu, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ya kita doakan semoga para ustadz kita tetap menjaga keikhlasannya. Kita semuanya bisa tetap menjaga keikhlasan, dan itu penting sekali. Enggak ada guna amal sebesar apapun kalau tidak ikhlas. Makanya masuk neraka pertama kali orang alim justru. Orang alim yang tidak menjaga keikhlasannya. Wal iyadu billah. Wa minal amthila ala dzalik. Di antara contohnya, majaa fi tarjamati Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullahu taala. Qala Syu'bah, qala Ayyub rahimahullah, dzukirtu wala uhibbu an uzkar. Dzukirtu, aku disebut dan aku enggak suka disebut. Aku disebut padahal aku enggak suka disebut. Begitu dulu para salaf. Syekh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sudah pernah menyebutkan, aku ingin siapapun yang menukil dariku tanpa menyebut namaku. Jadi enggak usah lah, sudah sebut ilmunya saja, enggak usah sebut siapa, dari siapa perkataan itu. Maunya begitu, tapi kan namanya amanah ilmiah ya tetap kita sebut. Tapi begitu ketakutannya ulama, enggak ingin disebut-sebut gitu. Enggak suka disebut-sebut, enggak ingin populer. Tapi yang enggak bisa ya, namanya orang berilmu gimana lagi? Resiko menjadi orang berilmu. Tapi menjaga keikhlasan itu yang penting. Qala Syu'bah aidon. Syu'bah juga berkata rahimahullah, rubbama dhahabtu ma Ayyub lihajatin. Kadang aku pergi bersama Ayyub karena suatu kepentingan.
fala yada'uni amshi ma'ahu, maka beliau tidak membiarkanku untuk berjalan bersama beliau. Wa yakhruju min hahuna wa hahuna, beliau keluar dari sini dan sini, likai la yuftanu lahu, agar orang enggak tahu. Jadi enggak mau dibuntuti. Kalau dibuntuti kan orang melihat, oh itu orang hebat tuh yang dibuntuti, kan begitu. Sana pergi. Beliau akan berjalan mencari jalan tikus yang orang enggak tahu. Kalau kita yang polisi enggak lihat. Ada yang begitu, enggak punya surat-surat. Qala Hamad rahimahullah, kuntu amshi ma'ahu, aku pernah berjalan bersama beliau, yaitu Ayyub As-Sakhtiyani. Fayakhudhu fi tariqin, dan beliau mengambil jalan, ini la a'jabu, yang aku benar-benar heran, kaifa yahtadilaha, bagaimana dia tahu jalan tikus itu gitu. Jalan yang unik yang enggak biasa dilewati orang. Jadi sengaja begitu biar enggak kelihatan orang. Enggak mau dikenal. Insyaallah. Firaran minan nasi, karena lari dari manusia, an yuqala hada Ayyub. Karena orang akan menyebut ini ada Ayyub, nanti orang berkerumun itu, enggak mau. Wa qala Bishr ibn al-Harith, mattaqallaha man ahabba syuhrah. Tidak bertakwa kepada Allah orang yang cinta popularitas. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, uridu an akuna fi sya'bin bi Makkah, aku ingin berada di satu lembah di Mekah, hatta la u'rafu, sampai aku tidak dikenal, wa qad bulitu bisyuhrah, aku telah diuji dengan popularitas. Sedih mereka menjadi orang populer. Ingin mencari tempat yang enggak ada orang kenal. Walamma balagal Imam Ahmad anna nasa yad'una lahu, ketika sampai pada Imam Ahmad bahasanya manusia mendoakan untuknya, beliau berkata, laitahu la yakunu istidrajan. Oh, seandainya ini bukan istidraj. Beliau khawatirin istidraj. Ini nikmat gara-gara apa? Maksiat. Jangan-jangan kalau tidak ikhlas kan maksiat gitu. Takut. Orang melihat dohirnya, Allah melihat hatinya. Istidraj. Naudzubillah min dzalik. Kemudian waqala marrah yukhatibu tilmidahu, suatu ketika beliau berbicara dengan muridnya, lamma balaghu madhan nas, ketika sampai kepada beliau pujian manusia. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, idza arafa ar-rajulu nafsahu, kalau seorang itu tahu diri, fama yanfa'uhu kalamun nasi, maka perkataan manusia itu enggak ada gunanya. Saya tahu siapa saya banyak aib, banyak noda, pujian manusia enggak ada artinya. Wa qala marrah, suatu ketika beliau mengatakan li syakhsin akhar, pada orang yang lain, indama balaghu du'aun nas, ketika sampai kepada beliau doanya manusia, beliau mengatakan as'alullaha alla yaj'alana mura'ina, aku mohon pada Allah agar tidak menjadikan kami orang-orang yang riya. Itulah orang-orang yang sangat perhatian kepada niatnya. Maka jadilah orang yang selalu memperhatikan niat. Mudah-mudahan kita sukses dalam setiap usaha kita, dalam setiap amal-amal kita. Di antaranya adalah menuntut ilmu, karena ini amal yang sangat besar kalau benar niatnya. Menuntut ilmu la yu'adilu syai', kata Imam Ahmad. Menuntut ilmu itu enggak sebanding dengan apapun kalau benar niatnya. Demikian, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.